Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Khairunisa Windari, NIM 241714119, kelas A, ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik, Prodi Administrasi Publik, FIS UNY. Pertanyaan yang pertama yaitu apa itu diskresi? Menurut KBBI, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Lalu menurut tokoh yaitu Prajudi Atmosudirajo diartikan sebagai kebebasan dalam bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Selain itu, diskresi juga diartikan sebagai kewenangan para pejabat administrasi pemerintahan atau pejabat publik dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan memperhatikan batas hukum yang berlaku, asas umum pemerintahan yang baik, dan juga norma-norma masyarakat. Pertanyaan yang kedua, mengapa dibutuhkan diskresi atau alasan diberlakukannya diskresi? Yang pertama, karena adanya situasi dan kondisi yang mendesak dan alasannya yang mendasar serta dibenarkan motif dari perbuatannya. Lalu yang kedua, karena adanya kekosongan kebijakan atau hukum, di mana belum ada penjelasan secara teknis dari peraturan perundang-undangan khusus untuk kepentingan umum, bencana alam, dan keadaan darurat yang penetapannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu yang ketiga, berorientasi pada tujuan konstitusi. Karena agar berjalan lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang NKRI dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya mengenai kelebihan diskresi dalam pengambilan keputusan. Kelebihannya, diskresi bukanlah kebijakan yang mudah dan bisa sembarangan untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Diskresi dalam pengambilan keputusan ini juga dinilai lebih hemat karena tidak membutuhkan mekanisme politik. Lalu untuk kelemahannya sendiri, diskresi yang menyangkut kebijakan ini dapat membawa implikasi yang buruk bagi pemerintahan seperti korupsi. Dan pada pengambilan keputusan dapat memunculkan kerentanan pada subjektivitas para aktornya sendiri yang mengarah pada kepentingan pribadi. Pertanyaan yang kedua, apa itu analisis SWOT? SWOT sendiri merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, and threats. Lalu menurut Sagara, analisis SWOT itu merupakan analisis kebijakan yang diambil berdasarkan kekuatan, yaitu melihat hal-hal yang menjadi kekuatan sebagai modal yang dapat diandalkan. Lalu kelemahan, yaitu hal-hal yang dipandang menjadi kelemahan, sehingga membentuk prioritas untuk mengatasi kelemahan tersebut. Lalu ada peluang, yaitu peluang apa saja yang mungkin dapat muncul dan diraih untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan. Lalu tantangan atau ancaman, yaitu hal-hal yang dapat menjadi tantangan baik positif atau negatif sehingga dapat dijadikan pemicu untuk meningkatkan prestasi organisasi guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui analisis SWOT? Pengambilan keputusan melalui analisis SWOT ini dilakukan dengan memberikan yang pertama, gambaran suatu organisasi itu sendiri dari 4 dimensi SWOT itu sendiri, sehingga para pengambil keputusan dapat melihat dari 4 dimensi itu secara lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, memberikan peta kondisi atau keadaan secara realistis dan komprehensif sesuai kondisi yang ditemui di lapangan. Karena setiap keputusan yang diambil selalu diikuti oleh risiko yang akan selalu muncul. Dan yang terakhir, menjadikan referensi dalam pengambilan keputusan jangka panjang yang akan memberikan manfaat sehingga dapat dirasakan hingga ke depannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana manajemen konflik yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan? Sebelum itu, konflik sendiri diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik juga merupakan satu proses yang dimulai jika satu pihak beranggapan bahwa pihak lain secara negatif telah mempengaruhi hal tersebut secara negatif pula.
Lalu ada manajemen konflik, yang menurut Wirawan diartikan sebagai proses dari pihak yang terlibat konflik dengan menyusun strategi konflik dan menerapkannya guna mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik itu sendiri memberi pengaruh terhadap pengambilan keputusan dengan arah yang positif, yang berarti semakin tinggi manajemen konflik, maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusannya. Urgensi pengambilan keputusan dalam manajemen konflik ini agar skala konflik dalam suatu organisasi tidak semakin meluas dan berlarut-larut. Manajemen konflik yang diterapkan dalam pengambilan keputusan antara lain yang pertama yaitu pengenalan masalah. Langkah ini diambil untuk mengenali akar masalah yang terjadi sehingga bisa mendapatkan informasi awal tentang terjadinya konflik. Yang kedua, mendiagnosa. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan diagnosa untuk mengetahui langkah selanjutnya yang akan diambil guna menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, menyepakati solusi. Setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi ini diambil harus seimbang dan tidak berat sebelah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan solusi yang telah disepakati secara bersama-sama. Di sini semua pihak harus terlibat dan menyetujui dan ikut melaksanakan solusi tersebut. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi secara bersama-sama setelah konflik selesai. Itu merupakan salah satu strategi manajemen konflik, sehingga konflik serupa bisa dihindari di masa depan dan tidak perlu lagi terjadi konflik dalam satu perusahaan. Pertanyaan yang keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah. Yang pertama, analisis sumber masalah itu merupakan pilihan sederhana dan pilihan yang kompleks serta tidak terlepas dari kompleksitas masalah itu sendiri. Karena semakin kompleks sumber masalah, maka pilihan yang diambil juga akan semakin kompleks. Untuk mengetahui sumber masalah dapat dilakukan dengan melakukan fishbone analysis dan stream analysis. Analisis sumber masalah ini juga mengidentifikasi suatu akar masalah yang penyebabnya itu muncul secara bercabang. Lalu dari identifikasi akar masalah tersebut akan membantu memunculkan adanya ide atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam analisis sumber masalah ini akan dilakukan analisis terhadap fakta secara lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat menghasilkan hal yang diinginkan dan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Contoh dan penerapannya itu adalah penurunan kualitas air dan udara di Provinsi DIY. Masalah tersebut dianalisis dengan metode fishbone, di mana penyebabnya dikategorikan ke dalam method, material, machine, and environment. Lalu dari kasus ini juga dapat diidentifikasi lebih lanjut apa penyebabnya, yaitu karena penurunan kualitas lingkungan yang ada di DIY. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang diambil dari materi yang disampaikan pada kuliah praktisi. Yang pertama adalah apa karakteristik pemimpin yang dibutuhkan di era destruktif? Karakteristik pemimpin yang dibutuhkan yaitu pertama, pemimpin yang mampu mengarahkan sesuatu secara efektif, efisien, dan cepat atas perubahan, serta dapat menginspirasi orang lain. Yang kedua, pemimpin yang mampu untuk dituntut melakukan identifikasi bahwa lingkungan dari dalam atau luar itu harus bisa dihubungkan secara kompleks, khususnya pada kondisi yang tidak pasti. Yang ketiga, pemimpin yang mempunyai pemikiran untuk menciptakan perubahan-perubahan dan melakukan pendekatan-pendekatan baru secara lebih lanjut. Yang keempat, pemimpin itu sendiri harus mampu memanage suatu paradoks atau sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Lalu yang kelima, harus menjadi kolaborator yang pintar dan memiliki jiwa untuk melakukan pemberdayaan antara atasan dan bawahannya, serta aktif dalam mengelola tim. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai
Bagaimana pengaruh peran pemimpin dalam pengambilan keputusan di era disruptif? Di era disruptif ini, pemimpin sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menciptakan atau memunculkan pola kerja yang lebih efisien dan juga efektif. Yang keduanya, ada redefining the customer experience atau mengidentifikasi kembali suatu keperluan atau kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu, yang selanjutnya memunculkan kolaborasi antara suatu produk dan munculnya pelayanan yang lebih baik dan juga solusi yang dapat bermanfaat untuk kedepannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era disruptif ini? Hal yang dibutuhkan yaitu salah satunya dari peran pemimpin itu sendiri. Yang pertama, pemimpin harus mampu memanage perubahan secara global. Lalu pemimpin harus mempunyai taraf atau jiwa kompetitif untuk bersaing di dunia luar. Dan yang ketiga, pemimpin harus mampu melahirkan talent-talent baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih baik. Lalu pertanyaan yang keempat, upaya apa yang dibutuhkan untuk membangun karakter diri guna menghadapi tantangan di era disruptif? Yang pertama, harus memiliki growth mindset, yaitu harus peduli dan terus tertarik pada suatu hal lain. Lalu yang kedua, harus mempunyai emotional critical, yaitu mampu mempunyai pemahaman terhadap orang lain dan memiliki sensitivitas. Yang ketiga, mindfulness, atau harus mengesampingkan ego diri dan memilih untuk melakukan pendekatan baru. Dan harus memiliki stres, ini kadang dibutuhkan untuk menghindari diri dari zona nyaman atau comfort zone, dan harus selalu mencoba pengalaman dan pembelajaran baru serta tidak berhenti untuk belajar dari pihak lain, dan selalu melakukan refleksi diri dan implementasi di lapangan guna menciptakan future leaders di era digital era ini. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.